Ce vendredi matin, dans le cadre de la 9e session de la 15e législature, les députés ont poursuivi leur discussion en séance plénière sur le projet de résolution sur le développement du secteur privé. Saat satu persatu pemain dan staf mendarat di tanah air, semangat timnas Indonesia kembali menyala, bersiap menyambut laga penting. Garuda tak hanya terbang, tapi ingin menguasai langit Asia. Inilah kabar terbaru dari skuad kebanggaan kita. Dimulai dari dua nama yang tak asing di telinga pecinta sepak bola Eropa, Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Kini mereka menginjakan kaki di Jakarta dengan satu misi besar, membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kedua asisten pelatih akan mendampingi pelatih kepala Patrick Kluivert dalam pemusatan latihan yang dijadwalkan dimulai pada 26 Mei 2025 mendatang. Kabar kedatangan asisten pelatih Alex Pastoor dan Dani Lanzat ini dikonfirmasi melalui unggahan Instagram @alex.pastoor. Lanzat pun menyampaikan rasa antusiasnya untuk kembali bekerja bersama skuad Garuda dengan menulis dalam akun Instagramnya @dani_lanzat. Kehadiran Alex Pastoor dan Dani Lanzat menandai kelengkapan jajaran pelatih asing yang akan membantu proses pengembangan dan evaluasi pemain jelang agenda pada timnas, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen regional lainnya. Sebelumnya, asisten pelatih lainnya Gerald van der Berg sudah lebih dulu tiba di Indonesia. Kembalinya ketiga pelatih asal Belanda ini memperlihatkan keseriusan federasi dan tim pelatih dalam membangun kesinambungan sistem latihan dan taktik, terutama menjelang fase-fase penting di kalender FIFA dan AFC. Mereka diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap disiplin taktik, peningkatan fisik, serta mental para pemain muda dan senior. Dani Lanzat sendiri dikenal memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa, baik sebagai pemain maupun pelatih. Begitu pula dengan Alex Pastoor yang memiliki rekam jejak melatih di berbagai klub Belanda, serta dikenal memiliki pendekatan yang sistematis dalam membangun permainan tim. TC ini diperkirakan menjadi ajang penting dalam menentukan komposisi skuad utama yang akan dibawa ke pertandingan internasional mendatang. Tak hanya staf pelatih, sang kepala komando lapangan pun sudah mendarat. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, menunjukkan komitmen luar biasa sejak jejak pertama di Indonesia. Tanpa membuang waktu, Kluivert langsung turun tangan meracik strategi terbaik. Ia sadar laga-laga mendatang bukan hanya soal menang, tapi juga tentang menjaga mimpi besar bangsa ini tetap hidup. Kepastian Kluivert tiba di Indonesia diunggah legenda Barcelona dan Ajax Amsterdam itu melalui akun Instagram miliknya pada Sabtu 17 Mei. Dalam beberapa hari ke depan, Kluivert akan mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menjalani 2 pertandingan terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan wajib diraih timnas Indonesia setidaknya di salah satu pertandingan melawan Cina atau Jepang. Dengan begitu, Indonesia mengamankan setidaknya 1 tempat ke babak keempat kualifikasi. Di lini pertahanan, duet baru siap dibentuk. Nama Elkan Bagot kembali mencuat, dan kali ini yang diprediksi akan berdampingan dengan Jay Izzes. Kombinasi keduanya diharapkan jadi tembok kokoh Garuda menghadapi lawan tangguh seperti Cina. Dengan postur ideal dan visi bermain yang kuat, publik menaruh harapan besar pada duet ini. Kurang dari 20 hari lagi, timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga melawan Cina menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia. Pasalnya, laga ini menjadi satu-satunya laga yang bisa dimanfaatkan tim merah putih untuk meraih 3 poin. Setelah laga tersebut, Jay Izzes dan kawan-kawan diprediksi akan kesulitan meraih 3 poin karena akan bertandang ke markas Jepang. Alhasil, timnas Indonesia harus menurunkan skuad terbaiknya di laga kontra Cina agar bisa merebut 3 poin dalam membuka jalan untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Berbicara soal skuadnya, timnas Indonesia kemungkinan akan kembali diperkuat Elkan Bagot saat menghadapi Cina. Apalagi bek berusia 22 tahun itu sudah tiba di Bali dan diprediksi akan mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Andai akan dipanggil oleh Patrick Kluivert, akankah dirinya tampil dan berduet dengan Jay Izzes untuk pertama kalinya? Prediksi susunan pemain timnas Indonesia versus Cina sebenarnya tak banyak perubahan yang akan terjadi di starting line up timnas Indonesia sejak meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain pada Maret lalu.
Hanya saja perubahan diyakini akan tercipta di lini belakang dengan kembalinya Elkan. Bek milik Ipswich Town itu diyakini bisa menembus starting line-up timnas Indonesia. Ada sederet alasan mengapa Elkan Bagot kemungkinan menjadi starter jika masuk ke dalam skuad timnas Indonesia saat melawan Cina. Alasan pertama adalah kemampuannya sebagai pemain kidal. Dengan kaki kirinya, ia bisa diplot sebagai bek tengah kiri dalam formasi 3 bek menggantikan Justin Hubner. Lalu alasan kedua mengenai postur dan kemampuan bertahannya. Dengan postur menjulang yakni 194 cm, Elkan Bagot bisa diandalkan dalam situasi bola mati saat bertahan dan menyerang. Dua alasan tersebut membuat Elkan Bagot bisa menjadi rekan JIZS dan Messengers untuk membentuk trio di barisan belakang timnas Indonesia. Sementara Garuda sibuk membangun kekuatan, negara tetangga justru mulai gerah. Vietnam kini melirik langkah timnas Indonesia dalam program naturalisasi. Media mereka terang-terangan menyebut timnas Indonesia sebagai model yang harus ditiru. Bukti nyata bahwa langkah strategis kita telah menebar efek domino di Asia Tenggara. Sesumber media Vietnam ini tak lepas dari banyaknya pemain keturunan yang saat ini berkarir di liga lokal. Sebelumnya hanya ada nama Philip Nguyen yang merupakan kiper keturunan Rusia di skuad timnas Vietnam. Kemudian fenomena Nguyen Xuan Xuan, pemain naturalisasi asal Brazil dengan nama asli Rafael San. Kini pemain keturunan yang muncul lebih bervariasi pada posisi mereka, mulai dari bek hingga gelandang. Tak dipungkiri, publik Vietnam terpukau dengan timnas Indonesia yang cemerlang dengan para pemain naturalisasinya. Sehingga mereka pun berharap lebih bahwa suatu saat nanti dengan para pemain naturalisasi Vietnam bisa mendominasi Asia. Para pemain keturunan Vietnam mendominasi V-League. Apakah hari di mana timnas Vietnam mendominasi sepak bola Asia sudah dekat? Seperti timnas Indonesia yang mendekati level teratas di sepak bola Asia berkat tim yang berisi pemain keturunan. Timnas Indonesia diakui sebagai negara yang sukses dalam mempromosikan pemain keturunan. Kesuksesan itu bahkan berbanding lurus dengan hasil yang dicapai dalam turnamen bergengsi. Hal itu tidak bisa dipungkiri Vietnam, mereka tak mau tutup mata dengan kesuksesan timnas Indonesia.